merupakan negara yang memiliki banyak objek pariwisata. Indonesia terkenal dengan tempat wisata yang eksotis dan masih alami. Tapi, di samping keindahan yang ditawarkan, kalian juga harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara endemis malaria, sehingga dapat mengancam wisatawan yang berkunjung bila tidak berhati-hati. Apa itu malaria? Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dikenal 5 macam spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Namun, parasit yang terakhir disebutkan ini belum banyak dilaporkan di Indonesia. Malaria merupakan penyakit menular yang mengancam daerah tropis dan subtropis yang mematikan lebih dari 1 juta manusia setiap tahunnya. Lalu, bagaimana manusia bisa terinfeksi? Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk yang terdapat parasit malaria di dalam tubuh nyamuk. Gigitan nyamuk tersebut menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia. Parasit ini akan menetap di organ hati sebelum siap menyerang sel darah merah. Lalu, bagaimana cara mencegah malaria? Profilaksis adalah prosedur kesehatan masyarakat untuk mencegah daripada mengobati penyakit. Kemoprofilaksis malaria dapat diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan malaria menggunakan obat kimia. Salah satu contoh obat kemoprofilaksis malaria adalah doxycycline. Obat ini merupakan profilaksis anti-malaria pilihan kedua di area resisten terhadap kloroquine, yang memberikan perlindungan yang baik terhadap Plasmodium falciparum. Berdasarkan farmakodinamiknya, doxycycline bekerja sebagai zoonoticidal jaringan, bekerja pada parasit stadium pre-eritrositter atau skizon yang baru memasuki jaringan hati, sehingga dapat mencegah parasit menyerang butir darah merah. Dalam Plasmodium falciparum, doxycycline telah diamati untuk memblokir ekspresi gen apikoplast, mengarah ke apikoplast non-fungsional pada keturunan berikutnya, dan menghambat perkembangan parasit yang layak. Lalu, berdasarkan farmakokinetiknya, doxycycline sendiri hanya diserap 95%. Semakin tinggi dosis, maka persentase obat yang tidak diserap juga semakin tinggi. Obat ini memiliki waktu paruh yang panjang dan tidak terakumulasi pada pasien gagal ginjal, sehingga aman untuk digunakan. Jalur pengeluaran obat dapat melalui feses. Data yang terbatas menunjukkan bahwa susu dan produk susu lainnya dapat membatasi ketersediaan hayati doxycycline. Maka, dianjurkan untuk memisahkan doxycycline dan konsumsi produk susu selama 2-3 jam. Berdasarkan aturan minum, untuk dewasa 100 mg per hari, dikonsumsi mulai dari 1-2 hari sebelum pergi ke daerah endemis malaria, saat berada di daerah endemis malaria, dan dilanjutkan selama 4 minggu setelah kembali dari daerah endemis malaria. Untuk anak-anak, 2 mg per kilogram berat badan per hari. Lama atau durasi penggunaan obat sama dengan orang dewasa. Pemberian obat sebagai kemoprofilaksis harus dimulai sebelum wisatawan melakukan perjalanan, agar kandungan obat sudah tersedia dalam darah. Obat diminum setiap hari untuk mempertahankan kandungan obat dalam darah, dan tetap dilanjutkan hingga 4 minggu setelah kembali dari perjalanan. Dosis sesudah paparan berfungsi untuk mencegah infeksi Plasmodium yang masih berada dalam fase tidak aktif dalam hati. Efek samping doxycycline. Pertama, sensitivitas terhadap sinar matahari. Untuk mencegah terbakar matahari, hindari sinar matahari pada tengah hari dan kenakan sunblock SPF tinggi. Kedua, menyebabkan mual dan sakit perut. Efek samping ini dapat dikurangi dengan mengkonsumsi doxycycline dengan makanan. Ketiga,
wanita yang menggunakan doxycycline dapat mengalami infeksi jamur vagina. Keempat, efek samping ringan seperti mual, muntah sesekali atau diare. Kontraindikasi terhadap pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap tetracycline. Pertama, doxycycline tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah usia 8 tahun karena tetracycline telah terbukti membentuk perubahan warna permanen pada gigi. Tetracycline membentuk kompleks dengan kalsium ortofosfat yang dimasukkan ke dalam tulang dan gigi yang mengalami kalsifikasi. Kedua, doxycycline adalah obat kategori D. Doxycycline tidak direkomendasikan untuk pencegahan atau pengobatan malaria pada kehamilan, kecuali untuk pengobatan Plasmodium falciparum yang resisten terhadap multi obat yang mengancam jiwa ketika tidak ada pilihan obat lain yang tersedia. Beberapa bukti terbatas menunjukkan bahwa penggunaan doxycycline pada trimester pertama mungkin tidak menyebabkan efek samping pada janin. Namun, tetracycline dapat melintasi plasenta dan menyebabkan perubahan warna gigi ketika diberikan selama trimester kedua atau ketiga kehamilan. Karena gigi primer mulai mengalami kalsifikasi pada usia kehamilan 5-6 bulan, penggunaan tetracycline selama masa ini dapat menyebabkan pewarnaan. Selain itu, berdasarkan keterlambatan yang diamati dari pertumbuhan tulang pada bayi prematur, ada kekhawatiran penghambatan pertumbuhan tulang pada janin. Tetracycline juga dikaitkan dengan nekrosis hati yang fatal pada kehamilan. Untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan ke daerah endemis malaria, bisa mengikuti pencegahan dengan kemoprofilaksis. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.